Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Rita Jayani dengan NIM 220512040009, kelas Teknik Informatika A 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, dan digunakan untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut dengan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sebuah informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah DAM terminal, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Selanjutnya, jaringan terdistribusi merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Local Area Network atau sering disingkat dengan LAN, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya, jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara, bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu Personal Area Network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat elektronik dalam jangkauan dekat seseorang, seperti dalam ruang kerja atau area kerja individu. Nah, ini merupakan ilustrasi dari jaringan PAN, WAN, LAN, MAN. Berdasarkan aksesnya, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Intranet adalah suatu jaringan komputer pribadi yang menggunakan internet protokol dan konektivitas jaringan yang memungkinkan untuk berbagi perangkat dalam sebuah organisasi. Berdasarkan cara membangunnya, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur. Jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sedangkan jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut dengan access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Topologi jaringan berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ada beberapa jenis topologi. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya
dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan dari topologi ring yang pertama yaitu biaya instalisasinya murah. Yang kedua, performa koneksi cukup baik. Yang ketiga, proses instalisasi dan konfigurasi cukup mudah. Dan yang terakhir, implementasinya mudah dilakukan. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit. Yang kedua, sangat rentan terjadi tabrak arus data. Yang terakhir yaitu jika salah satu koneksi bermasalah pada jaringan akan terputus. Selanjutnya yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan dari topologi bus yang pertama yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan, dan sangat sederhana. Terus yang terakhir yaitu biaya instalisasinya murah karena kabel yang digunakan sedikit. Untuk kekurangannya yang pertama sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, lama, sulit untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Untuk kelebihan dari topologi mesh yaitu yang pertama bandwidth limitnya cukup besar, yang kedua security data pada topologi ini sangat baik, dan yang terakhir tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Untuk kekurangannya yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, biaya instalisasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, dan yang terakhir instalisasinya sangat rumit. Selanjutnya yaitu topologi star. Topologi star atau disebut dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meskipun salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, dan yang terakhir lebih fleksibel. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah, dan yang terakhir sangat tergantung pada terminal terpusat. Berdasarkan penggunaan kabel, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel ada media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Untuk jaringan nirkabel, dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan lain. Berdasarkan siarannya, jaringan dibagi menjadi tiga, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Jaringan unicast merupakan suatu metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua yaitu broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint, dalam pengiriman ke banyak titik. Dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak.
Dan yang terakhir yaitu multicast. Metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast, namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.